Ibu sekalian, terima kasih eh, tetap setia ya mengikuti Health Talk. Meskipun kadang-kadang ya mungkin temanya biasa-biasa, mungkin kadang-kadang menarik, tapi semuanya ini saling terkait Bapak Ibu. Baik, saya akan berbagi share. Ya, jadi memilih menu yang sehat saat merayakan Lebaran. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Pengalaman-pengalaman yang kami lihat sebelumnya bahwa pada waktu Lebaran itu kok rumah sakit tambah banyak, rumah sakit tambah banyak yang terutama di UGD ya, itu banyak yang sakit mendadak. Dan kasihannya apa? Biasanya di Lebaran itu tenaga-tenaga di rumah sakit ini pada libur, dokternya libur, perawatnya libur, jadi sering penanganannya pun juga tidak optimal. Ini sepertinya kok kasihan sekali gitu. Coba kita perhatikan di sini, ini ada data dari Kementerian Kesehatan di Januari 2023 ya, tahun lalu ya. Jadi pada saat Lebaran ini ternyata yang merebak ini kasusnya yang paling banyak adalah flu dan batuk yang pertama. Kemudian yang kedua, gula darah dan kolesterol meningkat. Kemudian kasus yang ketiga ini sakit MAH. Kemudian yang keempat diare. Yang kelima hipertensi. Kemudian yang keenam radang tenggorokan dan yang ketujuh ada asam urat. Wah, ini penyakit-penyakit karena gaya hidup semua nih Bapak Ibu. Jadi benar yang dikatakan Dokter Iswan tadi. Kalau ibaratnya seperti hewan yang lepas dari tali kekangnya. Disitulah Bapak Ibu bahwa kita merasakan dahsyatnya puasa ya Bapak Ibu. Bisa mengekang nafsu manusia. Bisa membuat manusia itu betul-betul begitu ini ya. Kualitasnya begitu optimal, begitu tinggi gitu, begitu mulia gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kasus flu dan batuk, kenapa kok banyak terjadi? Jadi alih-alih orang pada merayakan Lebaran ini malah di tempat tidur. Jadi flu dan batuk itu sendiri penyebabnya apa? Coba kita cari penyebabnya. Flu dan batuk biasanya karena virus, kemudian karena bakteri, atau memang sistem imun yang turun. Sehingga ada kena debu aja batuk. Kemudian yang kasus kedua, kenapa gula darah dan kolesterol naik? Ya ini sudah jelas ini. Biasanya orang-orang yang ada gangguan metabolik. Kemudian kasus yang ketiga yang paling banyak adalah MAH. Kenapa seperti itu terjadi? Karena terjadi ketidakseimbangan dinding lambung. Ya, jadi sakit MAH itu sepele Bapak Ibu. Karena adanya ketidakseimbangan antara dinding lambung dan keberadaan asam lambung. Tapi jangan nyalahkan asam lambung ya, karena asam lambung itu tetap diperlukan. Kalau kita menyalahkan asam lambung, sudah itu berarti tidak menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah. Makanya di bulan puasa ini Karnus selalu eh, menggaungkan ya, jangan minum obat mah seperti makan permen. Itu ya. Itu banyak masalah. Kemudian yang keempat diare. Kenapa terjadi diare? Kurang lebih hampir sama dengan poin tiga, yaitu karena tidak keseimbangan antara dinding lambung. Dari sinilah kalau terjadi ketidakseimbangan, akhirnya imun itu menurun sehingga bakteri dan virus itu mudah masuk. Biasanya orang yang kena diare ini takut puasanya batal minum obat MAH. Justru disitulah HCl-nya itu ditekan, maka HCl tidak bisa menjaga imun dengan baik. Jadi yang benar apa? Kalau sudah terjadi sakit MAH jangan minum obat MAH. Carilah kegiatan yang menyenangkan. Sebenarnya itu aja Bapak Ibu. Toh kita puasa itu sudah kewajiban sebagai orang dewasa ya. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Masalahnya banyak orang-orang kita nih selalu menawar sih. Boleh puasa tapi asal gini gini gini. Waduh. Jadi menawar itu tolong jangan dibiasakan. Kemudian yang kelima hipertensi. Terjadi gangguan metabolik ya sama ini.
sudah dibilangin biasanya di peserta program sembuh diabetes atau di peserta P3D sudah dibilangin jangan makan gorengan, masih nawar. Kalau makan kerupuk boleh enggak ya? Podo wae sama aja, kerupuk itu gorengan gitu. Nah, inilah akhirnya hipertensi. Kemudian yang keenam radang tenggorokan itu juga sama. Kenapa? Karena dari pola-pola makan yang apa ya, yang diasup itu kita kurang memperhatikan kemampuan tubuh. Penyesuaian tubuh itu harus diperhatikan. Misalnya habis tenggorokan kering langsung minum es, langsung minum yang seger-seger kecut. Wah, itu sama dengan menzolimi ini. Harus pelan-pelan Bapak Ibu. Dan yang ketujuh asam urat itu juga muncul karena kontrol terhadap menu makanan ataupun kontrol terhadap pola hidup sehat yang tidak tepat. Coba kita cari dari beberapa kasus tadi, saya kelompokkan ada gangguan metabolik, ada infeksi kuman atau mikroba, dan ada kerusakan jaringan. Penyebabnya apa? Ya karena pola hidup yang kurang tepat. Itu akhirnya terjadi, semuanya ini muncul. Karena kontrol darah yang lemah, metabolic syndrome muncul. Karena pemilihan menu yang kurang sehat, ya ini menyebabkan kerusakan jaringan dan mungkin ada ikutan infeksinya ya. Kemudian yang keempat, endingnya oh ternyata orangnya ini nggak pernah peduli dengan kesehatan. Literasi terhadap kesehatan itu sangat kurang. Kadang-kadang sudah tahu, oh ini makanan ini harus dipanasi dulu atau mungkin prosesnya seperti apa itu harus dijalankan tapi tidak dijalankan. Sudah tahu ada susu, sudah dibuka lebih dari beberapa jam di tempat yang terbuka, ya jangan diminum. Nanti akan di situ kalau namanya susu itu adalah media yang paling menyenangkan untuk kuman. Nah, itu jangan diminum. Itu salah satu kalau kita menguasai literasi kesehatan seperti itu. Kemudian yang terakhir pada saat menjalankan puasa itu tanpa konsep. Ini sering masih banyak yang melakukan ya. Dan kita beruntung konsep Karnus itu membawa kita kepada konsep yang benar. Jadi seperti inilah. Terus solusinya bagaimana Bapak Ibu? Solusinya ya perbaiki pola hidup sehat dengan pola hidup yang sehat yang tepat ya tentunya, yang rasional dan ilmiah. Kemudian yang kedua, rutin kontrol profil darah. Meskipun puasa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Hanya ngontrol gula darah, ngontrol tekanan darah itu enggak masalah supaya kita bisa melakukan ini ya, kiat kesehatan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, pemilihan menu sehat dan optimali fungsi organ. Nah, disinilah. Kalau tadi terjadi ketidakseimbangan tadi, seseorang itu sering tidak memperhatikan di sini. Misalnya pada waktu habis puasa, eh, nggak makan minum selama 14 jam misalnya. Begitu waktu buka, itu langsung nenggak air air dingin 2 gelas. Itu bahaya Bapak Ibu. Jadi langsung glek-glek-glek itu Pak. Yang benar sedikit-sedikit dulu. Supaya apa? Supaya lambung yang tadinya itu agak mengkerut, dia mengembang dulu. Supaya enzim-enzimnya yang tadinya itu sempat tertahan karena niat kita puasa, itu dia bisa dirilis pelan-pelan. Seperti itu. Tetap yang lainnya adalah perbanyak literasi. Karena sering dibilangin bahwa sehat itu butuh ilmu. Kemudian yang kelima, kita bersyukur ada konsep Karnus sehingga bisa mengupayakan konsep puasa yang berkonsep sehat ya. Sekarang kita lihat hidangan-hidangan. Kalau udah tahu seperti ini, kita lihat hidangannya ya. Ya banyak sekali. Ya ini ada ketupat, kemudian ada rendang dan sebagainya. Nah ini kalau dari gambar ini kira-kira mana nih yang kira-kira merupakan makanan manusia, mana yang bukan. Kita harus tahu ya kalau sudah tahu konsep Karl. Saya ini kayak ini perlu ini sorry, kayak misalnya ini ya. Nah, ini kayaknya bukan ini.
Ya ini kayak ini harus dikoreksi ini. Pewarnanya pakai apa ini? Kemudian kalau yang lainnya oke ya. Selama tidak ada gangguan metabolik ini oke. Nah, ini juga hati-hati pada penderita gangguan metabolik meskipun ini memenuhi syarat. Kemudian yang kedua contohnya adalah lah ini. Ini menarik banget ya warnanya, menggoda, warnanya merah muda. Kalau yang ini putih, ada buah segar. Bapak Ibu hati-hati. Ini marak sekali. Kalau kita pas ada kondangan itu saya sering lihat gini, tapi kasihan karena yang masak itu berkrim. Saya sempat ya waktu di minggu-minggu kemarin itu beli kolak. Begitu saya rasakan ternyata masaknya pakai fiber cream. Ini nggak baik, ini bukan makanan manusia. Jadi pastikan bahwa kalau membuat es buah seperti ini, kalau ada campurannya santan kelapa itu sebaiknya yang diparut saja Bapak Ibu. Yang lainnya sudah benar ya ini, tapi creamernya yang perlu dikoreksi. Kemudian yang ini, waduh kalau ini hati-hati, ini biasanya ada margarinnya ini. Ada margarinnya semua. Kalau ini jelas ini, aduh, ini kurang pas ini. Kenapa? Karena biasanya selain menggunakan creamer, menggunakan mentega atau margarin, ini kandungan seratnya nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada kandungan serat. Kalau kandungan serat nggak ada ya benar tadi. Kenapa kasus tekanan darah tinggi, kolesterol naik itu muncul? Karena memang rata-rata kalau kita bertamu ya masakannya gini-gini nih. Seratnya nggak cukup. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasinya ya? Masuk kalau kita sudah bertamu, ini nggak dimakan juga nggak enak ya. Oke, nanti ada antisipasinya ada. Yang kedua lah ini sering jadi guyonan ini. Wah, ini ada makanan kaleng asli dan palsu. Yang ini tetap ini masih banyak mentega, margarinnya. Kemudian hati-hati pemanisnya ya Bapak Ibu. Pemanis yang bagus itu cukup pakai gula pasir aja. Tapi kalau ini biasanya karena yang buat ini adalah pabrikan, tentunya ingin efisiensi ya. Gulanya biasanya pakai aspartam ini. Hati-hati ini aspartam. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau ini di gorengannya aja ini yang. Jadi gorengan dan sama kedua nutrisi ini seratnya sangat jauh dari kurang. Nah, kalau ini sudah jelas ini bukan minuman manusia ini. Ini ya, bahkan dipakai untuk pembersih keramik aja bisa. Jadi ini memang minuman kekinian yang sangat menggoda Bapak Ibu. Tapi apakah ini kalau kita dengan kacamata Karnus, apakah ini terbuat dari bahan natural? Tentu tidak. Anorganik, iya. Kira-kira berapa miligram kadar gulanya? Nah, ini yang menyebabkan berbagai masalah tadi ya. Masalah keberapa tadi? Keempat kalau tidak salah. Jadi kolesterol dan gula darah naik. Terus kalau dilihat dari sifatnya, ada soda ya. Ada soda itu, waduh, dia sangat merusak dinding lambung. Jadi minuman soft drink ini, sodanya ini hati-hati, dia bisa mengganggu keseimbangan dinding lambung. Banyak orang yang gara-gara konsumsi ini masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Enak di lidah, memang agak gimana ya? Kalau orang Jawa bilang rasanya terecep-terecep gitu. Ada stromnya katanya. Tapi begitu masuk ke lambung, waduh, nggak karu-karuan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, dan kita semua tentu ingin sehat selama liburan sampai selesai liburan ya, terutama di liburan Lebaran ini. Bagaimana cara menyikapinya supaya eh, kita tetap sehat? Apalagi kita sudah mengenal konsep Karnus, Bapak Ibu. Kita harus bersikap tentunya. Baik kita lihat slide yang di sini. Jadi kita tahu bahwa satu hal yang sering menjadi masalah utama, yang menjadi penyebab utama penyakit degeneratif adalah kolesterol yang sering kita dengungkan berkali-kali ya. Karena tubuh sangat sulit sekali untuk mengelola kolesterol. Jadi
salah satu nutrisi yang bentuknya polimer adalah lemak atau trigliserid. Nah, ini hati-hati kalau tubuh itu gagal, maka akan lahir plak dan penyakit. Ya, sudah diingatkan Pak Iwan bahwa, hei manusia, pastikan sesuatu yang masuk ke mulutmu adalah makanan manusia tadi ya. Dan tahukah kamu apa itu makanan manusia? Yaitu makanan yang bisa diproses. Kemudian yang penting manusia sehat adalah manusia yang semua selnya dapat makan. Ini harus kita pegang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kunci kehidupan tubuh manusia adalah pada sel. Kunci kekuatannya adalah sel yang jumlahnya 60 sampai 100 triliun. Kalau sel-sel itu tadi tidak bergerak, mungkin kalau satu dua aja tidak bergerak atau tidak aktif nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sampai jumlahnya miliaran sampai triliunan itu tidak bergerak bahkan terbengkalai ya kita lama-lama sakit penyakit gangguan metabolik. Ya, kalau tadi kita singgung tentang kolesterol, benarkah bahwa tinggi kolesterol itu berpotensi menyebabkan diabetes dan kanker? Ya, ini kita ulang lagi untuk menekankan ya. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, ini ada data. Sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu perjalanan penyakit degeneratif berdasarkan kacamata Karnus. Ternyata semuanya diawali dari lambung yang terganggu, Bapak Ibu. Jadi pada waktu masih ringan, terjadi resistensi insulin awal atau sering disebut sebagai prediabetes, itu memang lambungnya sudah terganggu. Kolesterol sudah mulai tinggi, obesitas, dan hati-hati Bapak Ibu. Kasus sudden death itu banyak di sini. Orangnya sehat, gula darah normal, semuanya masih normal, tapi sudah masuk di prediabetes. Ternyata kasus serangan jantung mulai dari penyakit jantung koroner, miokard infark, sampai cardiac arrest itu banyak di sini Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, resistensi insulin, lambungnya terganggu. Kalau tidak diatasi, lambungnya makin serius, kemudian lambungnya makin parah. Semuanya menuju ke gambaran yang kelam ya Bapak Ibu. Kesehatannya sangat semakin menurun dan bahkan bisa tidak tertolong. Ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi waspada Bapak Ibu bahwa proses terjadinya sel abnormal itu ternyata di sini juga akibat adanya keton yang radikal, akibat adanya ROS dan inisiator ya, adanya logam atau heavy metal, kemudian adanya obat yang merusak DNA dan lain-lain. Ini awalnya adalah karena tubuh gagal mengerubah atau membangkitkan energi dari lemak atau trigliserid di sini. Nah, ini kalau tubuh gagal merubah energi dari lemak dan trigliserid dengan baik, biasanya tubuh itu akan mengeluarkan keton. Kalau keton muncul, kemudian keton ini ketemu dengan inisiator, nanti akan terjadi namanya malondialdehyde. Nanti jadi itulah terjadi cancer. Ya, ternyata benar bahwa lambung yang baik itu akan mencegah itu semua karena ada keberadaan asam amino. Ini penting banget. Kalau misalnya sehat, itu posisi darahnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau yang dinamakan trigliserid, kolesterol di dalam darah itu seolah-olah bersih, nggak ada. Semuanya bisa masuk ke dalam sel, masuk ke mitokondria dalam bentuk asetil-CoA, kemudian bisa dirubah menjadi energi dan berbagai aktivitas lainnya. Karena semua aktivitas tubuh itu perlu ATP ya. Ini nggak akan terjadi. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah seperti ini ya, ini hati-hati. Ini sehat, sehat, ini yang tidak sehat. Ini adalah trigliserid atau kolesterol. Bentuknya mirip ya, jadi dua-duanya bentuknya minyak seperti ini. Apalagi kalau sudah lama berada di dalam darah, kemudian plak itu dimakan oleh makrofag tapi sudah teroksidasi seperti ini. Ini sudah dekat sekali dengan orang-orang yang terkena kanker. Selama saya melakukan cek live blood analysis, orang-orang yang terkena kanker itu rata-rata ada plak yang teroksidasi seperti ini Bapak Ibu. Beda jauh dengan sebelah kirinya ya yang sehat ya. Dan kita
ulangi sekali lagi bahwa sangat-sangat sulit tubuh dalam mengurai lemak menjadi asetil-CoA. Ada 7 langkah bahkan lebih. Setiap langkah ini perlu ATP. Dari kilomikron ke kolesterol, kolesterol trigliserid dan sebagainya. Ini perlu ATP. Dan setiap langkah ini memerlukan enzim juga. Enzim ATP, ATP. Jadi untuk menghasilkan enzim tentu lambungnya harus bagus. Jadi kalau tadi ada diagram perjalanan penyakit degeneratif, semuanya diawali dengan gangguan lambung. Itu sudah benar ya Bapak Ibu. Jangan diragukan lagi dan jangan disepelekan. Kalau itu sampai kita masih menyepelekan, waduh, runyam Bapak Ibu. Ya, ATP ini penting banget. Kalau kemarin Pak Iwan sudah menyinggung tentang ini ya, tentang reaksi antara fruktos dengan protein sehingga terjadi glikasi, glycation ya, itu bahaya itu. Karena apa? Karena lemak gagal dirubah menjadi asetil CoA. Nah, nanti ada gambarnya. Dan ini sudah diperkuat oleh ini ya beberapa jurnal Bapak Ibu. Bahkan ada ilmuwan dari luar negeri mengatakan bahwa mereka menduga bahwa kasus-kasus kanker itu semakin meningkat. Ini sering saya ulang-ulangi ya. Jadi tahun 1900 itu 1 dari 30, tetapi di tahun 2000-an 1 dibanding 2. Bayangkan Bapak Ibu. Seperti ini kenapa terjadi? Karena banyak orang yang mengabaikan tadi bahwa tubuh itu kesulitan, sangat sulit dalam mengelola kolesterol untuk bisa dirubah menjadi asetil CoA. Nah, di sini kelihatan sekali, sudah diperjelas lagi data dari luar negeri dikatakan bahwa normal sel itu seperti ini. Kalau terjadi glikolisis anaerob. Tapi kalau terjadi glikolisis aerob atau adanya oksigen, ini bahaya. Ini terjadi cancer itu di sini. Kenapa kok ini seperti ini terjadi? Karena mitokondria itu gagal memecah lemak jadi asetil CoA sehingga akhirnya tidak ada ATP, tidak ada enzim dan sebagainya. Nah, ini ATP-nya ini kan bisa 36, ini hanya 2 ATP. Ini muncul laktat ya. Orangnya mudah capek. Bedanya di sini semuanya ditunjang oleh mitokondria. Pada sel-sel yang sehat karena gula ataupun lemak itu bisa dirubah menjadi asetil CoA, maka mitokondria bisa menghasilkan ATP. Tapi pada sel kanker, karena kegagalan banyak hal, karena enzimnya kurang, ATP-nya enzimnya tidak ada, akhirnya apa? Tubuh gagal menyediakan asetil CoA di mitokondria. Kalau asetil CoA tidak disediakan, tubuh gagal menyediakan ATP. Kalau ATP tidak ada, maka dari sinilah keton bodies itu akan dibongkar untuk menggantikan ini masuk ke dalam sel. Tapi keton ini kalau ketemu dengan inisiator tadi menjadi namanya malondialdehyde tadi. Itu yang menyebabkan kanker. Kenapa seperti itu terjadi? Karena lambungnya buruk akibat pemecahan protein jadi asam amino tidak terjadi. Itu awal mulanya dari sini. Kalau seperti ini tidak terjadi, enzimnya tidak terbentuk, maka trigliserid gagal dipecah menjadi asetil CoA sehingga menjadi plak dan aterosklerosis di dalam pembuluh darah. Seperti ini nanti akan panen penyakit Bapak Ibu. Jadi kembali ke pembahasan tentang masalah makanan. Hati-hati adalah makanan yang berpotensi menyebabkan banyaknya lemak di dalam darah. Ya, ini terus disinggung oleh para ahli dari luar negeri bahwa kuncinya adalah di mitokondria. Jangan sampai mitokondria ini nggak mendapatkan asetil CoA. Kalau nggak dapat asetil CoA, semuanya terganggu Bapak Ibu. Sistem imun terganggu, gangguan metabolik, gangguan jam tidur, kemudian
mikrobiota di usus juga terganggu dan banyak sekali termasuk sistem saraf. Semuanya ditopang oleh mitokondria nih. Kalau ini tidak terjadi, waduh, runyam Bapak Ibu. Ya, kenapa banyak hal-hal yang menyebabkan ini ya? Tubuh itu sulit menyediakan asetil-CoA. Ternyata kita tidak sadar Bapak Ibu bahwa di luar sana perusahaan-perusahaan modern food itu banyak yang mengganti gula pasir ini dengan namanya aspartam. Aspartam ini sudah dilarang oleh oleh WHO ya, karena diduga juga menyebabkan kanker. Cuman di makanan-makanan kita di Lebaran ini adanya sirup, adanya soft drink, itu rata-rata masih ada ininya Bapak Ibu. Hati-hati di situ. Dan kalau kita kembali ke hukum dasar kita bahwa inilah siklus alam, manusia itu makanannya adalah dari hewan dan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, gampang sebenarnya. Bagaimana kita menciptakan atau menyediakan nutrisi yang sehat di bulan Lebaran. Dengan fokus apa? Yaitu lambungnya betul-betul jangan sampai terganggu. Ya, ini lebih jauh lagi. Kalau tadi dikatakan Pak Iwan bahwa nutrisi yang berbentuk polimer ini merupakan masalah. Ternyata benar, ini ada satu profesor dari Amerika ya, Robert Levkin ini dia sendiri menerapkan mengapa saya menjauhi berbagai minyak dari semua sayur bahkan. Karena ini alasannya banyak. Jadi bisa menyebabkan ini oksidatif stres, merusak liver, akan ini memicu resistensi insulin dan sebagainya. Jadi lemak itu sangat-sangat harus diperhatikan ya. Dan kita patut belajar sama orang Jepang. Dikatakan bahwa di Jepang rata-rata orang Jepang ini kalau makan itu hanya memenuhi 80% dari kira-kira lambungnya penuhnya 100%, dia hanya cukup 80% atau berhenti makan sebelum kenyang. Jadi only eat until you are 80% full. Ini harus juga kita biasakan Bapak Ibu. Kenapa pada orang-orang terutama anak-anak remaja ya pada waktu Lebaran itu sakit? Karena dia biasanya merasa sudah bebas, lambungnya dipenuhi, bahkan bukan lagi 80%, bisa 150% isi lambungnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu dan kalau kita bicara dari berbagai sumber penyakit yang menimbulkan nyeri, peradangan dan sebagainya, itu ada dua, dua, dua peristiwa yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. Ternyata ini disebabkan oleh satu hal yang kemarin disinggung oleh Pak Iwan namanya terjadinya glycation ya. Jadi kalau di dalam tubuh itu terjadi peristiwa penyatuan antara fruktos dengan protein, glukosa dengan protein, tetapi tanpa adanya enzim. Itu ternyata menyebabkan namanya glycation tadi, menyebabkan peristiwa namanya glycation. Nah, glycation ini menyebabkan akut inflamasi, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau terjadi glycation di dalam tubuh, ternyata glikasi itu akan menyebabkan tubuh mengeluarkan salah satu ini ya instrumen imun yaitu mengeluarkan H2O2. Nah, H2O2 ini merupakan sumber masalah terjadinya inflamasi dan nanti manifestasinya banyak, bisa berupa reaksi alergi, bisa trauma, terjadi banyak hal. Bahkan bisa terjadi gangguan kardiovaskuler, artritis, autoimun, kanker dan sebagainya dari situ. Jadi seperti apa pentingnya lambung? Penting
sekali Bapak Ibu. Lambung kalau tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan berbagai penyakit seperti ini. Nah, sementara di luar sana banyak sekali makanan yang men-trigger gangguan lambung. Ini biasanya ibu-ibu ini yang suka ini. Pedas, kecut. Ini contohnya yang sebelah kiri adalah gohu. Kalau orang Manado tahu gohu ya. Itu adalah pepaya yang setengah mateng, diiris-iris, dicampuri bawang merah, dicampuri cabai, dicampuri cuka. Ngeri saya lihat. Kemudian ini, sekarang anak-anak banyak yang keranjingan makan mie. Mie pedesnya amit-amit. Rujak sudah sering. Ini ada, wow, ini cabai domba. Ini seblak katanya. Kemudian ada berbagai manisan dan ini dari makanan-makanan ini sudah mengganggu lambung. Ditambah lagi dengan minuman yang menyegarkan di mulut, soft drink. Wah, ini semakin semakin kacau Bapak Ibu. Akibatnya seperti apa? Bayangkan ini. Ini ada gambaran bagaimana kalau terjadi gangguan pada saluran cerna. Ini endoskopi ya, ini pada kasus ini yang ringan, ini grade 1. Mulai muncul putih-putih. Ya, ini mukosanya udah mulai menipis. Yang grade 2, mukosanya sudah mulai ya. Sudah belum ada ulcerasi ini. Belum ada ulcer. Yang grade 3 ini sudah mulai terjadi ulcer. Ini pada saluran pencernaan baik baik pada esofagus maupun pada usus. Oh, ini kalau udah ulceration yang sudah parah kayak gini, bayangkan sampai jaringannya kelihatan, benang-benangnya. Waduh, kalau udah seperti ini sulit sekali untuk sembuh, Bapak Ibu. Kemudian ada kasus lagi akibat kasus tadi ya, ini esofagusnya bisa membesar seperti ini. Ini pada orang-orang yang mengalami GERD, tapi tidak tertangani dengan baik, kemudian berkembang menjadi barit esofagus. Ini dari foto ya, dikasih barium, di foto, ternyata membesar. Ini sudah tumor, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang kolesterol, orang yang nggak paham tentang konsep Karnus pasti akan bicara, oh nggak usah takut, kolesterol tinggi cukup minum anti kolesterol. Ternyata sekarang ini sudah bukan hal-hal yang ini ya menjanjikan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada pengakuan dari profesornya sendiri yang mengatakan obat kolesterol ternyata hanya kebohongan. Makanya nggak heran kalau kita sering lihat orang-orang di sekitar kita minum obat kolesterol, tapi kok endingnya masih pasang ring jantung. Berarti kan lucu. Setiap hari minum atorvastatin, minum simvastatin. Tapi begitu masuk tahun ketiga, ternyata pasang ring jantung. Itu pun masih harus diet diet gorengan, diet macam-macam. Waduh, itu menyengsarakan sekali. Dan ternyata dikatakan oleh profesor ini, obat untuk mengontrol kolesterol itu bukan obat golongan statin tadi, tapi adalah makanan yang tinggi serat. Saking beliau ini merasa berdosa, beliau membuat buku tentang kebohongan yang aku ajarkan di sekolah kedokteran. Kasihan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita memilih makanan yang benar? Ya pilihlah makanan manusia yang pengolahannya cukup konvensional. Kalau ini modern food, pengolahannya sangat canggih, akhirnya tubuh nggak bisa mengurai. Ini bukan makanan manusia ya. Tapi kalau yang ini pewarnanya pun juga dari pewarna alami. Ini biasanya kalau kalau hijau ini kalau nggak dari daun pandan, dari daun suji ya. Kalau coklat ini dari gula merah, ini juga dari gula merah. Ini semuanya pewarnanya pewarna asli ya. Dan kita juga harus sadar bahwa jangan ini ya membuat menu makanan dengan garam yang berlebihan. Kita harus sadar bahwa eh, ginjal kita ini harus kita jaga. Ya ini nanti ada ini yang membuat ginjal terganggu apa? Karena tidak cukup minum, malas minum, kemudian terlalu banyak garam, kemudian ada infeksi.
kemudian sering mengonsumsi painkiller atau obat anti nyeri, alkohol, saya kira nggak ada yang di sini yang alkoholik ya. Kemudian kurang istirahat, ini juga membuat ginjal kita bisa rusak. Kemudian selain itu tidak cukup nutrisi yang bergizi, tidak memperhatikan kandungan gizi dari nutrisi, ginjalnya bisa rusak. Kalau di luar sana dikatakan, oh makanan yang bagus itu ada food grade, ada food safe. Ternyata bahwa produk yang food safe itu sudah pasti dipastikan dia food grade, tapi produk yang sudah food grade belum tentu dia food safe. Itu meliputi apa? Yaitu dari cara pemrosesan dan bahan apa yang dipakai memproses. Itu betul-betul food safe ya. Contohnya gini, orang masak gudeg, tapi yang dipakai pancinya aluminium berarti bukan food safe. Otomatis tidak food grade. Kemudian orang membuat nutrisi, tetapi campurannya itu ada bahan yang misalnya di campurannya itu ada kecampuran pestisida. Pestisida biasanya ada logamnya ya. Itu berarti tidak food grade dan tidak food safe. Ya, kita sadar Bapak Ibu bahwa saat ini ada beberapa perusahaan makanan yang pabrikan besar, industri rumah tangga, ataupun makanan-makanan tradisional, semuanya ini masih berisiko. Kalau dari petik langsung ini perhatikan cara mengolahnya. Kalau dia hati-hati kalau pemakaian pestisidanya berlebihan. Kalau ini hati-hati dalam pemakaian alat ya. Kalau ini hati-hati dalam pemilihan bahan. Kalau pabrik besar biasanya ingin untungnya gede. Dia nggak pakai gula, pakai aspartam misalnya. Kalau ini pancinya pakai aluminium dan sebagainya. Jadi kita harus semakin ini Bapak Ibu dalam memilih nutrisi ini kita harus semakin bijak dan semakin teliti. Ini wadahnya nggak benar. Aman sih es teh, tapi kalau di dalam plastik nggak benar. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin bagaimana supaya enzimatik di dalam tubuhnya itu terpenuhi, yaitu makan banyak protein. Banyak sekali protein dari protein nabati. Ada kacang almond atau kenari, ada kacang Arab, kacang kapri, ada kacang tanah, kacang merah, kacang mente. Itu gizinya cukup. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan juga dan pastikan lambung kita bagus. Banyak biji-bijian tradisional. Jadi Lebaran kali ini mungkin kita kalau sudah mengenal konsep Karnus, jangan main yang kaleng-kaleng ya. Ya kita pakai makanan tradisional yang gizinya cukup, seratnya cukup, tapi ingat jangan terlalu banyak minyak. Yang ini kita nggak setuju ya kalau banyak-banyak ya ini terlalu digoreng ya. Tapi kalau di apa istilahnya di oven itu akan lebih aman. Ya, ini banyak aneka biji-bijian. Tapi Bapak Ibu, tolong jangan terkecoh ya. Ini juga biji-bijian, tapi ini bukan protein, ini karbo Bapak Ibu. Di kelapa juga ada namanya, kalau saya waktu masih kecil ini namanya kentos ya. Ini juga karbo rasanya. Ini glukomanan ini isinya. Kalau ini ada beberapa mengandung protein ya. Kalau ini karbo, ini biji durian, pongge. Ini biji nangka, beton ya, orang Jawa bilang beton. Itu kalau direbus, nah ini sumber karbohidrat. Nah, kalau camilan yang sehat, banyak serat, proteinnya juga cukup, Bapak Ibu bisa menggunakan kedelai lokal, edamame ataupun kacang rebus. Kalau menginginkan karbo yang angka apa kandungan lemaknya itu rendah, ya ini karbo banyak, ada dari kentang, dari ubi talas, kemudian dari pisang, singkong dan sebagainya. Jadi banyak sekali pilihan Bapak Ibu. Dan tentunya kalau sudah mulai bisa memilah-milah dan mengarahkan ke pola hidup sehat, kita bisa mencari sendiri bagaimana cara membuat resep yang sehat. Kalau resep-resep lama rata-rata menggunakan mentega ya. Ini nggak bisa diurai oleh tubuh ternyata mentega ini. Diganti butter. Itu yang sering dilakukan oleh Pak Iwan pada waktu acara cooking class.
Karena banyak sekali masyarakat itu yang berisiko ke penyakit degeneratif ya, ke kanker, ke gangguan metabolik. Ternyata dengan diganti dengan nutrisi-nutrisi ini akan lebih aman lagi dan yang terpenting DNA kita ini tetap aman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus waspada dengan nutrisi-nutrisi atau menu makanan selama lebaran. Hindarilah konsumsi lemak berlebih. Ya tadi ya sudah kita jelas. Hindarilah minuman panas yang mengandung protein dan fruktosa. Ini akan menyebabkan glikasi tadi. Ini sumber masalah inflamasi. Terjadi glycation, nanti muncul reaksi inflamasi. Yang ketiga, jangan makan dengan porsi terlalu banyak supaya tidak terjadi regurgitasi atau makanan itu tumpah lagi ke atas. Kemudian awali makan dengan makanan karbohidrat yang lunak ya. Kalau misalnya kita buka puasa atau mungkin eh, ini mencicipi menu-menu lebaran habis ini biasanya habis ibadah lebaran itu. Jadi bubur, nasi tim yang lunak-lunak itu. Kemudian jangan awali makan dengan makanan yang kaya protein. Kalau masih mengawali itu mesti ada ininya dulu, ada karbonya. Kalau langsung dengan kaya protein, hati-hati. Nanti pembentukan bikarbonat di dalam tubuh kita akan lambat, tetapi pepsin yang akan muncul lebih dulu. Ini akan menyebabkan perih juga Bapak Ibu. Kemudian sesudah makan, jangan langsung tiduran atau berlarian untuk anak-anak. Dan yang ketujuh, makan dengan porsi cukup, tidak terlalu banyak namun sering, nggak apa-apa. Kemudian yang kedelapan, hindari makanan yang men-trigger lambung, tadi sudah kita singgung. Dan ini obat anti nyeri, ini kalau tidak terpaksa jangan. Kalaupun terpaksa boleh, tapi gunakan yang aman, biasanya golongan paracetamol. Dan ke-10, kondisikan suasana hati itu riang, sukacita, dan tanpa beban berlebih ya. Itu kalau misalnya pada mereka yang mengalami sakit lambung, pada mereka yang masih sehat, hati-hati, bukan berarti sehat terus karena tubuh kita ini dinamis. Bisa-bisa nanti kalau salah memilih makanan, lambung kita jadi terganggu. Yaitu jangan mengkonsumsi obat anti nyeri sembarangan. Ini yang paling banyak menyebabkan gangguan lambung. Yang kedua, jangan sering konsumsi jamu pegalinu, ya ini sama. Efeknya ke lambung nih dua-duanya. Kemudian pola makan teratur, porsi tidak berlebih, batasi asupan makanan tinggi kalori, supaya tidak tinggi gula tadi ya. Dan juga kalau misalnya banyak konsumsi makanan yang kolesterol tinggi, itu sebaiknya melakukan olahraga otot. Kemudian yang kelima, hindari soft drink, karena soft drink itu bisa mengganggu keseimbangan lambung. Kemudian hindari makan pedas berlebihan, jangan malas gerak, suasana hati rileks, cukup tidur, dan sekali lagi bahwa beban pikiran itu harus betul-betul enteng, enjoy life. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa semua orang tentu ingin sehat optimal pada saat lebaran, tapi tingkat sakit pada saat hari lebaran itu masih tinggi Bapak Ibu. Dan kualitas kesehatan saat lebaran itu ditunjang oleh pola hidup yang dijalankan, terutama pada saat menjalankan ibadah puasa sebelumnya. Kemudian yang keempat, kualitas kesehatan pada saat lebaran itu dioptimalkan dengan melakukan pola hidup sehat yang benar. Kalau sudah tahu salah ya jangan diperparah, tapi segera dikoreksi, maksudnya di situ. Kemudian yang kelima, pemilihan makanan yang sehat saat lebaran itu sangat penting karena sangat menunjang kesehatan pada hari H hingga hari-hari sudah lebaran, sehingga pada waktu libur habis itu bisa masuk kantor kembali itu dengan baik. Dan yang keenam, memang kita sulit menghindar makanan bukan makanan manusia. Tadi sudah kita singgung. Kalau kita bertamu, disuguhi makanan kaleng, soft drink, dan sebagainya, kita harus pinter-pinter secara halus kapan menolak, tapi kadang-kadang tidak bisa menolak. Oleh karena itu, bisa kita minimalisir, yaitu dengan cara apa? Perbanyaklah makanan yang berserat, ada di agi sereal, dan kaya antioksidan dan ikatan kompleks. Maaf ini salah ketik. Ini ada di Al-Ghati ya. Kemudian di sini kita bersyukur bahwa konsep Karnus itu lebih mempermudah kita untuk lebih tahu, lebih paham dan sadar dalam menjalankan pola sehat optimal
Dan kalau kita sudah tahu, otomatis kita akan ikhlas dan menjalankannya dengan eh, sukarela ya. Kemudian yang ke-9, konsep Karnus bisa diterapkan pada orang sehat dan orang sakit dengan mudah. Dan ke-10, konsep Karnus dari sini kita yakin adalah sebuah cara yang cerdas untuk sehat. Jangan lupa untuk menyempurnakannya ada 6 kunci Bapak Ibu, yaitu perbaiki metabolisme dan sebagainya, ini bisa dibaca. Bapak Ibu sekalian, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kali ini saya banyak bercerita tentang gambar, hal-hal yang ilmiah itu mungkin agak kurang ya. Memang di suasana 10 hari menjelang Lebaran ini, kita ini sudah masuk ke suasana Lebaran. Bayangkan kita sudah di makanan, enaknya makanan, tapi kadang-kadang kalau kita nggak waspada, kita lupa makanan-makanan itu bisa menjadi hal yang tidak baik. Tetap konsumsi algi sereal dan algati selama 10 hari terakhir ini Bapak Ibu, supaya nanti tubuh kita bisa lebih kuat dan bisa lebih efektif dalam mengantisipasi sisi negatif dari makanan-makanan yang tersaji di Lebaran. Terima kasih Bapak Ibu, penyampaian kami seperti ini. Nanti akan kami bagikan dalam bentuk PDF kalau Bapak Ibu menginginkannya ya, nanti bisa lewat admin kami. Terima kasih penyampaian saya sampai di sini. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Baik Pak Sabto, terima kasih tadi pemaparannya. Memang menyambut Lebaran ternyata itu ya, kalau kita ingin tetap sehat ternyata memang ada aturannya ya, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau kita itu sebagai penerap konsep Karnus, kita selama ini tahu tentang makanan manusia sama makanan bukan manusia itu tetap harus kita terapkan dan aja ya saudara sahabat kalau semua. Ya ini memang jadi kesannya itu ya, kita itu seakan-akan tetap memiliki pola hidup sehat pada saat merayakan Lebaran. Itu memang tantangan, tidak gampang memang ini. Ya, para sahabat karena semua, kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung, silakan Reza. Ada? Para sahabat karena semua silakan, boleh bertanya. Baik yang related dengan tema kita kali ini maupun bebas saja, silakan. Tidak ada? Saya ini nih, saya mau tanya ini sebentar sama Pak Sabto ini. Pak Sabto ini, kalau kita itu merayakan Lebaran nih, Pak Sabto ini kebanyakan memang, ya mohon maaf ini ya tradisinya emang makanan-makanan yang serba berlemak ini ya. Mulai dari opor, lodeh, ya, kemudian rendang, kemudian apalagi makanan-makanan gudeg kayak gitu ya. Nah, Ya, ini memang itu memang nyerempet-nyerempet bahasan kita yang selama ini adalah makanan-makanan yang harus kita waspadai, memiliki andil dalam memberikan masalah kesehatan pada kita. Nah, ini kalau memang kalaupun terpaksa harus mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti itu, yang berlemak tentunya, nah, ini kira-kira apa ini Pak Satwa yang harus diperhatikan? Lalu mungkin ada nutrisi karnus tertentu yang mungkin harus kita persiapkan ya untuk sebagai antisipasi dalam momen seperti ini Pak Sabto. Mungkin ada masukan ya Pak. ya, terima kasih Dr. Iswan. Jadi Ya. tadi sudah kita singgung bahwa kita ini sudah punya roadmap-nya seperti ini. Memang kita berandai-andai kalau bisa ya jangan makan banyak banyak lemak, banyak betul-betul makanan manusia itu kan eh, ini kan ego kita ngomong gitu ya kalau udah tahu ya. Tapi Ya. kan tidak bisa kita mengelak dan Nah, kita bersyukur ternyata di konsep Karnus sudah ada solusinya. Kalau misalnya ada makanan bukan makanan manusia yang masuk ke dalam tubuh, ya gimana lagi? Kita nggak bisa nolak ya. Kita bisa antisipasi dengan makanan yang mengandung
donor elektronnya yang kuat, yaitu ada di algati yang bisa berfungsi sebagai antioksidan dan bisa mengikat inisiator, itu ada algati. Kalau makanannya itu tinggi kolesterol atau tinggi lemak, kita bisa pageri, bisa lindungi tubuh kita dengan apa? Banyak makan makanan yang berserat. Nah, di agi sereal selain dia berfungsi untuk merekonstruksi lambung, menguatkan dinding lambung supaya lambung kita betul-betul sekuat baja ya. Itu agi sereal sangat bermanfaat di situ, melindungi lambung, memperkuat dinding lambung sekuat baja dan juga seratnya pada waktu material dari agi sereal ini masuk ke dalam usus halus, seratnya itu akan mampu mengusir perlengketan lemak pada dinding usus. Dari situlah bahwa kemungkinan penyerapan kolesterol berlebihan ke dalam darah itu bisa dihambat. Dari sinilah sebenarnya kita nggak perlu takut ya dengan berbagai macam menu lebaran yang tadinya cukup mengerikan ya. Hmm. Menarik atau mengerikan, Pak? Menarik tapi kalau lihat efeknya karena ngeri gitu loh. Iya, 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 iya. Ya tahu-tahu Ya. asam uratnya naik 14, aduh apa nggak ngeri. Waduh, waduh, waduh. Iya, 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 iya. Iya. Memang eh, bagi sebagian orang memang masih menjadi tantangan ini, Pak. Ini apa bahkan menjadi tantangan buat kita semua. Karena fitrahnya itu manusia itu kalau ketemu sama makanan yang lezat-lezat, Pak Sabto ya, apalagi ini momentum tahunan ya, biasanya munculnya hanya pas 1 tahun pas Lebaran saja. Nah itu kadang-kadang kita itu antara kita mempertahankan kondisi kalau sebelumnya sudah sehat sama ini kadang-kadang mengincipin sedikit aja sudah memberikan masalah gitu Pak Soto. Kok bisa gitu ya Pak Soto? Kalau misalnya sebelumnya orang sehat sama orang yang pernah bermasalah gitu ya. Kalau misalnya itu ngincipin sedikit saja kok kadang-kadang bisa menimbulkan kekambuhan. Ini perbedaannya apa ya Pak Sabto mungkin bisa dijelaskan untuk para sahabat kami. Ya memang ada satu hal yang krusial itu namanya resistensi insulin itu. Hmm. Iya, iya. Selama resistensi insulin itu belum diperbaiki, Mhm. selama reseptornya masih tertutup oleh Hmm. kolesterol, Hmm. kita ngicipin sedikit tapi yang diicipin ini kolesterolnya tinggi. Ya Hmm. pasti resistensi insulinnya semakin dominan. Kalau resistensi insulin dominan akan men-trigger semua itu. Itu Hmm. yang pertama. Yang Iya, kedua, iya. kalau misalnya sedikit Hmm. tapi mengganggu eh, hal-hal yang vital, misalnya yang terganggu adalah lambung. Iya. Sering kita temui orang-orang yang ikut program kita. Saya Hmm. padahal cuma ngincipi kopi Iya. satu Ah itu. sedikit saja. Hmm. Ternyata lambungnya langsung lambungnya bereaksi nggak karu-karuan. Dari Hmm. situlah kacau semua. Hmm. Jadi masalah lambung dan resistensi insulin itu, Hmm. Dokter Iswan. Tapi Mungkin, gimana Pak Sabto? Kalau ya, misalnya sebelumnya sudah, wah ini sudah enak gitu, tiba-tiba sedikit saja makan pedas atau makan yang bagaimana, kemudian kambung lagi lambungnya, itu berarti lambungnya masih bermasalah atau bisa dikatakan eh, sudah sehat, cuman memang harus itu dihindari makanan-makanan yang bisa memicu terjadinya itu kekambuhan pada gangguan pada lambungnya ini, Pak Sabto. iya. Jadi untuk mengkondisikan supaya lambung itu betul-betul kuat, sekuat baja ya, ininya ya, bahasa kerennya, itu perlu waktu lama. Hmm. Nggak mungkin kalau hanya sekitar 3-6 bulan, itu perlu waktu hingga tahunan. Oh. Makanya beberapa orang yang datang ke kami itu yang nggak sabar ya. Baru 2 bulan konsumsi agi cereal sudah maunya makan rujak, Iya, sudah iya. maunya makan cuka yang kecut-kecut dan sebagainya. Makanya mereka turun lagi kesehatannya. Tapi Oh. kalau misalnya dia ngerti bahwa oh ini berarti masalahnya dulu dosa saya di mana yaitu menzolimi lambung, dia akan usahakan lambungnya itu selalu terkondisikan baik tanpa batas waktu kadang-kadang. Lama-lama tanpa terasa loh kok saya makan pedas enggak apa-apa ya. Nah, itu biasanya perlu waktu ya, lebih dari 6 bulan itu. Dan Oh. kemungkinan kalau sudah baik pun bisa turun lagi. Kenapa? Karena lambung itu adalah organ vital yang tidak bisa disuruh istirahat.
Semuanya proses dari situ dan dia sangat berisiko. Oleh karena itu, kenapa umur sel lambung itu hanya 2 sampai 5 hari ganti baru. Itu Sang Maha Pencipta sudah mendesain sedemikian rupa. Iya itu, Pak. Oke. Jadi memang lebih baik kita istilahnya itu ngeman-ngeman Pak Sabto ya daripada Iya, garai molo istilahnya orang Jawa itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya sudah tercapai kondisi sehat, ya bukannya kita melarang untuk melakukan challenge ya, tapi kalau bisa hal-hal yang sekiranya bisa memicu terjadi gangguan pada lambung sebaiknya dihindari dulu ya sampai benar-benar iya. kondisinya mantap ya istilahnya begitu Betul, ya betul. para sahabat kami semua. Nah ini Pak Sabto ada pertanyaan yang sudah masuk ini dari Ibu Rahmawati. Ini beliau tanya, ini Pak Sabto, bahan kue apa saja yang tidak baik bagi kesehatan? Ya, kalau soda kue, SP, baking powder, ragi instan itu baik enggak ini? Nah, ini Pak Sabto nih. Ya Jadi ini ada. sayangnya ini mesti ada Pak Iwan ini yang gini. Iya. Ini lebih pasnya tanya ini di acara cooking ini Bu Ya, Rahmawati ini. cooking class ini Nanti ya. ya bulan April ya, 20 April di Surabaya ya, ada cooking 20 class ya April ya di di Surabaya. ya di Ya, Surabaya. nanti Ya. akan saya tanyakan lagi Ibu bahwa tapi yang jelas kalau dari yang kami tangkap bahan-bahan kue yang betul-betul istilahnya diharamkan itu adalah margarin, Hmm, kemudian perasa, yaitu ya, perasa dan pemanis buatan itu. ya. Kalau yang ragi itu masih kadang-kadang masih boleh, kadang masih tidak ya. Tapi kalau yang baking soda, Hmm. saya agak lupa ya. Nanti saya tanyakan lagi. Sodaku ya baking Mungkin Dokter powder. Usman masih Ya, ingat, baking powder itu boleh enggak? saya kurang itu ya, apa namanya? Kalau untuk bahan-bahan seperti ini itu biasanya harus dihindari ya. Kalau ragi masih diperbolehkan, tapi kalau golongan soda kue, baking powder dan sebagainya itu Diganti apa itu, kita Dok? kita kita itu Pak kita berikan biasanya gitu. Itu diberikan ragi ini sudah itu Sudah sudah mengembang ya? sudah ya biasanya seperti itu. Jadi sudah renyah tergantung komposisinya itu Pak Sabto. Nah, ini nanti memang menarik sekali pertanyaan seperti ini memang sebaiknya nanti ikut cooking class ini ya, seminar dan cooking class konsep Karnus ya. Jangan lupa para sahabat Karnus semua tanggal 20 April ya di Surabaya di Di Hotel Surabaya. Regandris. Hotel apa itu saya lupa Regandris atau apa? Rengganis mungkin ya. Regantis. Apa Pak Sabto ya? Iya, nanti ada Ya, nanti ada nanti pemberitahuan yang jelas. ya baik para sahabat Karno semua, Regardis. ya langsung aja nanti bisa mendaftar di mungkin yang mengundang di acara ini ya, bisa di pendekar yang mengundang acara ini atau bisa nanti mencari informasinya di hotline ya, di hotline konsep Arnus di 082145861240. Sekali lagi untuk acara yang seperti ini yang vital banget ya pengetahuan tentang cooking class ya nanti bisa diikuti di acara seminar dan cooking class konsep Karnus ya tentang program penanganan diabetes dan kanker mudah dan nyata istilahnya gitu ya itu bisa Iya. informasinya bisa ditanyakan di hotline kami di 08214586 yang 1240 tentunya Atau itu di ya. Instagram kan bisa di Oh, nanti info ya. akan kami informasikan ya nanti di grup-grup yang sudah bisa diakses oleh para sahabat kamu semua ya tentang konsep Karnus nanti. Jangan lupa ya seminar dan cooking class konsep Karnus tanggal 20 April di Surabaya. Ya kami mengundang untuk hadir secara offline ya nanti supaya bisa melihat secara langsung proses memasaknya tadi ya yang akan diajarkan langsung oleh sang founder konsep Karnus Bapak Iwan Beni Purwidodo tentunya. Nah, begitu ya, Pak Sabto. Ya ini sahabat Karnus Iya. mungkin ada pertanyaan lain ini yang mau bertanya silakan, tanya apa aja, boleh silakan. Silakan Resen. Ada yang mau bertanya? Sudah pada persiapan ini. Nah ini juga yang ingin saya tanyakan ini para sahabat Karnus mungkin ini Pak Sabto. Ada Oh yang ini. mau bertanya? Bu Rahmawati mau menambahkan? Ampun. Sudah, oh kok sudah tadi ya. Eh,
Oke, jadi saya tadi ingin menanyakan, ini kan eh, konsep informasi untuk acara Health Talk kali ini kan agak sedikit berbeda nih Pak Sabto dari yang sebelumnya ini. Nah, mungkin Ya. ada yang sahabat kami mungkin kesulitan untuk bisa mengakses acara ini. Nah, silakan juga untuk disampaikan. Mungkin ada kesulitan untuk bisa mengakses acara ini dibandingkan dengan konsep atau metode yang sebelumnya yang kita share langsung kepada para pendekar dan para customer semua untuk mengikuti acara ini jadi bisa langsung diakses oleh siapa saja. Nah, sekarang ini kan pakai ada proses pendaftarannya Pak Sabto mengisi formulir dan sebagainya. Nah, ini Iya. mungkin ada yang merasa sulit atau ribet atau bagaimana, ini silakan untuk memberikan asupan ya. Nah, itu silakan kalau misalnya ada yang seperti itu bisa memberikan masukan tentunya. Nah, terus ada tadi pertanyaan untuk istilah ini sekedar istilah aja. Mungkin ada istilah tadi eh, kalau di masyarakat itu Pak Sabto istilah mentega itu ya butter itu Pak Sabto. Jadi Margarin. margarin, mentega itu yang butter. Kalau yang selama ini saya tahu dikenal sebagai itu ya, sebagai eh, sumber makanan yang pengganti margarin yang berasal dari lemak susu itu istilahnya kalau orang yang di luar sana itu mentega itu Pak Sato. Jadi butter sama dengan mentega. Jadi berbeda Ya. dengan margarin. Mungkin itu apa salah ya? Soalnya yang saya tahu margarin itu yang dari lemak nabati, mentega itu yang dari lemak susu dan butter itu istilah Kebalik itu istilah dong. kerennya, istilah Inggrisnya butter. Nah, butter itu yang sama dengan mentega berasal dari lemak susu. Kalau margarin yang dari lemak nabati. Apa keliru ya Pak Sabto ya? Soalnya yang Ya, ada yang selama keliru. Jadi yang dari susu itu butter, kalau yang dari mentega itu margarin. nah iya, maksudnya butter sama dengan mentega gitu loh. Kan dia ada istilah Oh mentega iya, sama margarin. hanya Nah, istilah bentuknya aja, emang bentuknya mirip. Bentuknya itu hmm. kan menggumpal, kuning gitu ya. Nah, itu Pak Sabto. Nah, Nah, itu mentega itu yang namanya. ya dia sebut mentega nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam istilah di di cooking itu selalu dibilang itu butter. Dan Hmm. butter pun ada perusahaan yang eh, kemurniannya tidak murni butter. Biasa dicampuri juga dengan lemak nabati. Nah, itu. Karena itu kalau milih butter itu ada beberapa, memang harganya lebih mahal ya, Hmm. tapi lebih lebih aman. Kalau misalnya itu nggak ada, boleh menggunakan minyak kelapa sawit. Ya, ya, Daripada ya, ya, menggunakan margarin, mendingan pakai minyak kelapa sawit ya, untuk ya, dijadikan adonan di roti itu. Itu pun jadi kok. ya, ya. Jadi penggantinya margarin itu. Dan yang paling penting lemak dari kelapa sawit atau lemak dari butter itu bisa diproses oleh Hmm. tubuh, masuk ke dalam darah jadi kolesterol, kemudian nanti masuk ke mitokondria itu bisa jadi asetil CoA, itu yang penting. Ya, Kalau ya. nggak bisa jadi asetil CoA nanti jadi ya, banyak masalah. Hmm. Iya. Kalau dari konsep kalau pembatasan asupan kalori mungkin itu ya sebaiknya Mhm. juga katakanlah memang kalau dari segi keamanan dan istilahnya gitu lebih kalau butter itu tentu lebih aman ya dibandingkan dengan margarin ya karena margarin itu berubah menjadi lemak trans yang tentu saja sangat berbahaya bagi tubuh. Iya. Nah, tapi kalau misalnya bagi para sahabat Karnus yang mungkin ingin melakukan pembatasan asupan lemak mungkin juga harus dibatasi juga ya Pak Sabto ya juga. Iya, tentu Oh, ya. dibatasi juga. Oh, gitu. Betul. Hanya bedanya kan gini, kalau margarin itu karena polimernya itu sudah bulat, bentuk polimernya itu bulat karena Iya. proses ini ya, proses pembuatan margarin itu kan dengan tekanan tinggi ya. Itu sangat begitu masuk ke dalam darah itu polimer dari margarin nggak bisa diurai tubuh. Hmm. Itu yang memungkinkan terjadinya lemak trans, kemudian terjadi plak. Tapi Hmm. kalau yang dari butter bentuk molekul polimer lemaknya masih bisa diurai. Hmm.
iya. Apalagi kelapa sawit tadi masih bisa diurai, asalkan lambungnya bagus. Kalau Oke, oke. lambungnya nggak bagus, tetap meskipun sederhana juga nggak bisa diurai. Hmm. Nah, untuk itu Pak Sabto, kalau misalnya untuk yang bagi ingin mengaplikasikan telur ini Pak Sabto, ini kan lagi Ya. yang lagi Oh rame-rame iya. tentang telur. Ini kemudian gimana ini Pak Sabto? Lebih baik Pak dipisah aja, putih-putihnya saja, kuningnya saja, atau kiatnya bagaimana ya? Ini selain Ya. nanti kita undang ke seminar dan cooking class konsep Karnus, mungkin ada penjelasan singkat ini dari Pak Sabto mungkin. Yang penting telur antara putih telur dan kuning telur itu jangan dikocok saat mentah. Jadi supaya aman, nanti cara membuat cake yang perlu putih dan kuning telur itu salah satu dimasukkan dulu. Misalnya putih telurnya dimasukkan dulu sehingga dia berubah menjadi koloid, ya agak mengental gitu ya. Kalau sudah setengah matang baru kuning telur dimasukkan enggak apa-apa, diaduk di situ enggak apa-apa. Tapi kalau masih mentah dicampur itu akan menjadi apa ya, koloid yang tidak bisa memisahkan antara biotin dan avidin tadi. Hmm. Ya, ya. Gitu. Pokoknya prinsipnya jangan sampai terjadi pencampuran pada kondisi yang sama-sama mentahnya gitu ya Pak Sabto ya. Sama-sama mentah, ya. Nah, kalaupun harus dipisah dulu putihnya dipanaskan jadi merungkel-merengkel ya setengah mateng itu atau gimana, pokoknya jadi proses seperti itu Pak ya, Sabto ya. Baru Ya, kemudian betul. dilakukan pencampuran ya. Oke, oke, oke. Ya begitu ya Pak sahabat Karnus yang ingin mungkin banyak bertanya. "Wah, saya biasanya pakai telur semuanya ya, telur utuh maksudnya itu dicampur pada adonan yang mentah itu bagaimana itu. Nah, sekarang ini tekniknya seperti itu. Tentu dengan harapan agar itu ya, apa namanya, khasiat atau manfaat besar daripada telur itu juga bisa kita miliki ya, bisa masuk ke Iya, tubuh kita. kita optimalkan. Ya, kita bisa mendapatkan manfaat dari biotin itu sendiri, sehingga juga bisa memaksimalkan proses metabolisme pada tubuh kita tentunya. Ya, Iya, ini ada betul. pertanyaan ini Pak Sabto, yang lebih bagus minyak sawit atau minyak kelapa Pak Sabto? Ah, ini mungkin Pak Sabto. Ya, ini pernah disinggung oleh Pak Iwan Ya. bahwa kalau apapun minyaknya, yang penting lambungnya itu baik, Hmm. dua-duanya bagus. Hmm. Yang penting penggorengannya nggak lebih dari 2 kali ya kalau minyak itu. Hmm. Tapi kalau lambungnya itu kurang baik, itu justru minyak kelapa itu lebih jahat. Hmm. Karena minyak kelapa itu omega 6 kalau tidak salah. Ya. Ya, itu justru nanti akan lebih mudah terjadi plak. Hmm. Jadi kuncinya di lambung tetap itu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau harus memilih antara minyak sawit atau minyak kelapa, lebih baik pilih minyak sawit ya Pak Yang Sabto. lebih murah lagi. Gitu ya para sahabat Lebih kami semua. ekonomis. Ya, tentunya ya tadi katanya lebih murah. Murah tapi ternyata tidak murahan ya. Kasihannya lebih baik. Iya. Itu ya Pak Sabto lebih murah ya? Lebih murah, minyak kelapa Oh, sawit itu lebih murah, tapi dia oh, juga mengandung omega, bukan hanya omega 6, omega 3 juga omega 9 ada itu. oh ya ya baik-baik. Memang memang yang harus kita waspadai itu ya para sahabat kami semua itu jujur aja dulu kalau saya inget-inget dulu Pak Sabto itu kalau pas jaga yang aneh nih Pak ya kalau jaga rumah sakit tuh ya yang aneh nih Pak Sabto ini Iya. kalau pas hari H Lebaran itu rumah sakit sepi Pak nggak ada Oh yang iya, masuk bener itu Pak besoknya. ya bener sampai wah ini jaga Lebaran aman karena pasien Heeh. nggak ada yang masuk rumah sakit sepi aman tapi H+1 itu Pak Sabto itu pasti terjadi Banjir langsung ya. iya langsung masuk langsung antri-antri itu. Nah itu para sahabat manusia yang harus diperhatikan juga. Jadi tadi itu ya semangatnya memang apabila sekarang ini ya mungkin kondisi kita sedang kemarin mengalami gangguan kesehatan. Ya apabila yang para sahabat Karnus yang sudah menerapkan Karnus lalu kondisinya sudah membaik saya harapkan tetap dipertahankan ya.
pola hidup sehatnya, nutrisinya, itu kan termasuk dari pola pengaturan pola menu makan hariannya, Iya, ya, betul. aktivitasnya dan sebagainya itu tetap dipertahankan. Ya, jangan kemudian karena wah ini Lebaran, kilos, ya akhirnya banyak kejadian seperti itu ya. Iya, Dipertahankan kalau bisa menjadi suatu hal yang kemudian menjadi pola hidup kita sehari-hari. Ya, menjadi kebiasaan. Dan kalaupun harus ternyata menjadi target bagi kita minimal dipertahankan sampai kita stabil benar di normal ya. Baru kemudian sekali-sekali bolehlah kita sekali-sekali eh, ingin sedikit ya nakal gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama karena saya ingatkan lagi bahwa mencegah orang sakit itu ternyata lebih mudah daripada ngobati yang dalam kondisi yang sudah sakit itu. iya, Betul, setuju, Pak. dokter. Ya, Pak Iya, Sabto ya. Betapa iya, orang begitu berusahanya untuk mencapai progres meskipun kecil ya, itu dengan usaha yang luar biasa. Tetapi untuk merusak itu gampang saja itu. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu kita sudah mencapai kondisi yang sudah eh, sehat, ya tolong bisa dipertahankan, dijaga dan istilahnya itu dieman-eman kondisi kesehatannya ya. iya, Semoga ya apa yang kita bahas pada sore hari ini kira-kira tadi bisa memberikan suatu itulah Pak Sabto. Karena saya yakin ya para sahabat Karnus semua terutama sudah menerapkan konsep Karnus, saya yakin semuanya juga sudah memiliki kesadaran ya tadi untuk menjaga tadi tentang pengetahuan tentang menu makan yang makanan manusia dan makanan-makanan yang harus dihindari itu kan suatu hal yang memang selama ini menjadi concern ya daripada penerapan konsep Karnus Pak Sabto. Jadi saya yakin iya, para sahabat Karnus sudah menyadari dan memahami. Tentu tadi bahasan pada sore hari ini bisa memberikan istilahnya gitu reminder ya, mengingat kembali dan supaya sahabat Karnus jangan sampai kecolongan. Saya yakin iya, semuanya para sahabat Karnus, saya yakin semua memiliki kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat konsep Karnus ya. Nah, ini terima kasih banyak Pak Sabto sudah berbagi dengan kita semua, memberikan kita review lah, uraian tentang tadi itu kalau saya bilang adalah pola menu makanan sehat yang selama ini dianut dan diterapkan oleh konsep Karnus ya Pak Sabto ya. iya, Nah, ini betul. semoga ya semoga bisa menjadi itulah wawasan yang semakin memantapkan para sahabat Karnus semua ini semakin menerapkan ya konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka sendiri lah tentunya selain juga untuk keluarganya ya. Saya yakin semua sahabat Karnus ini selain ingin sehat pasti juga ingin keluarganya juga sehat semua tentunya. Pak Sabto terima kasih sore hari ini sudah Terima bisa kasih, Dokter berbagi pada Usman, kita juga Bapak semua Ibu. Ya, ya. Para sahabat Karnus semua saya ingatkan untuk selalu mengikuti health talk kami di jadwal-jadwal yang sudah kami siarkan sebelumnya. Ada nanti pada setiap hari Senin ya spesial untuk bulan puasa memang kami hadir setiap jam 15.30. Nanti hari biasa kami akan kembali ke jam seperti biasa di jam 19.30. Dan juga nanti hari Rabu juga ada acara Health Talk ya bersama dengan Dr. Edi, tanya jawab juga tanya jawab permasalahan kesehatan sehari-hari. Nanti pada hari Rabu jam 19.30 ya bersama Dr. Edi dan juga ada nanti hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 11 pagi tentunya. Baik, para sahabat Karno semua, jangan lewatkan ya di sesi berikutnya karena kami akan juga mengangkat tema-tema yang tidak kalah menariknya dengan tema yang kami angkat pada sore hari ini. Dan semoga para sahabat Karnus bisa lebih yakin dan mantap dalam menerapkan konsep Karnus. Tentunya agar kita semua bisa merasakan dampak ya dan juga bisa mendapatkan manfaat besar dari penerapan konsep Karnus baik buat diri kita, buat keluarga dan juga buat sesama. Semoga puasanya nutut 1 bulan, tidak kurang suatu apapun, ibadah maksimal,
dan tetap sehat Amin. sehingga kita bisa dijumpakan dengan sampai nanti hari raya Idul Fitri ya tentunya. Tetap sehat, Iya. tetap semangat para sahabat Karnus semua ya. Kami dari tim Health Talk Konsep Karnus mohon undur diri. Saya akhirkan dengan baca hamdalah istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat bersama Konsep Karnus. Konsep Karnus secara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati, kami persembahkan Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku, tumpah darahku, permata hatiku, segenap penjuru dunia memujimu, kan ku ingat dan selalu ku kenang. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.